Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu, 3 Juli. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Secara khusus saya ingat anak Yuliani Sakra Parman yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Dalam berdoa mohon berkat untuk ponakan saya, anak G. Bagung, yang hari ini adakan wawancara dengan polisi. Dia ngetes masuk ke Akademi Kepolisian. Berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Yohanes Mani, Bapak dari konfrater kami, Pater Kletus, konfrater kami, Pater Boris Niti, SPD, Pater Stanis Kofi, SPD, Ibu Maria sekeluarga, kakak sepupu saya, kakak Leo Jarum, dan semua korban COVID-19. Semoga Tuhan menjamah mereka semua. Dan juga berdoa untuk Saudara Yulio Rama Anggara Putra. Doa berdoa mohon keselamatan bagi Bapak Paskalis Koba, saudara dari seorang konfrater kami, Pater Yakobus. Doa berdoa untuk Bapak anak Antonius Sunil, juga Nenek Filipus Sili Keban, Nenek Agatha Penny Keraf, Bapak Patricius Bade Oda, juga Nenek Elizabeth Leo, Kakak Emilinda Salu, dan Om Guido Taus. Kita juga berdoa mohon berkat untuk para penderma kita masing-masing yang selalu setia menolong sesama, entah lewat doa-doa, nasihat-nasihat maupun sumbangan finansial. Berdoa mohon berkat untuk semua grup-grup rohani dan juga para pendengar yang dengan setia mendengarkan renungan harian, mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang mereka dengarkan selalu mendatangkan kebahagiaan dan kekuatan iman bagi mereka. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja sejagat merayakan pesta dari Santo Thomas Rasul. Kita tahu bagaimana cerita tentang Rasul ini, bahwa dia kadang-kadang tidak terlalu percaya akan cerita-cerita orang, dan dia selalu meminta bukti. Dan itu yang terjadi sewaktu Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Tetapi begitu dia bertemu Tuhan, dia pasrahkan dirinya secara total kepada Tuhan dan bersedia untuk menjadi misionaris. Dan dia juga meninggal dunia karena imannya yang begitu teguh kepada Tuhan. Mari kita mohon bantuan doa dari Rasul Thomas untuk kita semua. Semoga kita pun senantiasa teguh dalam iman dan bersedia memberi diri
untuk Kristus, untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampunan segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani Putra-Mu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata,
Hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Percayalah selalu kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sangat bersyukur karena kita punya Yesus Kristus yang kita percaya Dia adalah penebus kita. Dia menebus kita lewat penderitaan, dipaku pada kayu salib, wafat di salib, dikuburkan, kemudian bangkit kembali dari antara orang mati. Sesungguhnya proses keselamatan ini, kematiannya, kebangkitannya sudah diwartakannya kepada para muridnya. Malah 3 kali dia menyampaikan itu kepada para murid, para rasul sebelum peristiwa itu terjadi. Sesungguhnya dia sudah mengingatkan mereka semua akan peristiwa yang luar biasa ini. Tetapi sepertinya para rasul yang diwakili oleh Santo Thomas hari ini tetap tidak percaya. Sewaktu Yesus menampakkan diri kepada para rasul yang lain, Thomas tidak hadir. Para rasul yang lain menyampaikan kepada Thomas bahwa mereka sudah menemukan, sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tetapi dia tetap meragukan itu. Kemudian 8 hari sesudahnya, Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka semua, dan pada waktu itu juga Thomas hadir. Dan Yesus sendiri yang menantang Thomas pada saat itu untuk memasukkan jarinya ke dalam bekas-bekas paku, bekas-bekas luka Yesus. Dan Thomas
reaksinya. Pasti dia malu, tetapi yang keluar dari mulutnya dia katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhannya. Dan karena imannya yang luar biasa ini, dia siap menderita kematian. Dia siap untuk menjadi martir. Dia siap untuk menjadi misionaris. Dan kita tahu bahwa dia menjadi misionaris ke India. Dan di sana dia mati dibunuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua bersyukur karena Tuhan kita begitu mencintai kita. Dan dia berani mati demi keselamatan kita. Dan sekarang pertanyaan untuk kita, apakah kita selalu percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita selalu datang kepadanya untuk memohon bantuannya? Apakah kita selalu menyampaikan suka duka kita kepadanya? Percayakah kita selalu bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita? Marilah saudara-saudariku yang terkasih, bersama Santo Thomas kita menyampaikan kepada Tuhan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Peganglah itu sebagai ungkapan iman kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pelindung umat beriman, kami persembahkan kepadamu kebaktian yang layak bagi kami sebagai abdi-abdimu. Seraya mohon dengan rendah hati, jagalah rahmat-Mu dalam diri kami, berkat kurban puji syukur yang kami persembahkan ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini, dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami pagi ini. Berkatilah mereka-mereka yang menderita sakit ya Tuhan. Jamalah mereka semua. Baik yang nama-namanya sudah kami sebutkan, maupun teman-teman kami yang namanya tidak kami sempat bacakan. Begitu banyak teman yang betul-betul membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jamalah mereka dan berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah keluarga. Dan berkatilah mereka-mereka yang membutuhkan berkat khusus ya Tuhan. Dan secara khusus ponakan kami, anak kami Gay, yang hari ini mengadakan wawancara dengan polisi. Tuhan, bantulah dia. Semoga dia mengalami kesuksesan dalam tes-tes yang diadakan oleh polisi dengannya. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater George Vandenberg dari Amerika, Pater Joseph Tomneik dari Jepang, Pater Jose Vicente Cesar dari Brasil, Pater Geronimo Galinger dari Argentina, Bruder Laurentius Alphonse Albach dari Ghana, Pater Jakob Reuter dari Jerman, Pater John Harper dari Amerika, saudara-saudari kami SSPS, Suster Thomas Chile dari Jerman, Suster Eliane dari Chile, Suster Servia dari Austria, Suster Stefanela dari Belanda, Suster Elisabeth Lause dari Jerman,
Suster Clarindis Rosario dari Filipina, Suster Alfonsa Marcelina dari Argentina, SSPS AP Suster Maria Teresita dari Steyr. Dan juga kami ingat Bapak Paskalis Koba, Antonius Sunil, Nenek Filipus Silikeban, Nenek Agatha Penny Keraf, Bapak Patricius Badeoda, Nenek Elizabeth Leu, Kakak Emelinda Salu, dan Om Guido Taus. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Thomas Rasul, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh Putramu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami imani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami. Tuhan, dengarkanlah intensi kami yang sudah kami sampaikan dalam misa ini. Secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Banyak yang menderita sakit karena virus corona saat ini. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah pribadi. Tuhan, Engkaulah dokter utama. Kami mohon belas kasihan-Mu ke atas mereka semua. Jamalah mereka ya Tuhan. Dan berilah kekuatan kepada mereka. Agar berkat kekuatan itu, virus corona tidak bisa buat apa-apa terhadap mereka. Berilah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan kalau boleh sembuhkanlah mereka semua. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.